Welcome back to my channel, Natanael. Halo semuanya, kembali lagi di Nathnam. Oke, kali ini kita akan bahas tentang sejarah Korea Selatan. Pastinya tidak asing bagi kalian tentang Korea Selatan, tapi kita akan membahas dari sisi sejarahnya. Oke, Korea dimulai dengan pembentukan Joseon atau lebih sering disebut dengan Go Joseon untuk menghindari persamaan nama dengan dinasti Joseon pada abad ke-14. Pada 2333 SM oleh Dangun, Go Joseon berkembang hingga bagian utara Korea dan Manchuria. Setelah beberapa kali berperang dengan dinasti Han, Go Joseon mulai mengalami disintegrasi. Dinasti Buyo, Okje, Dongye, dan Konfederasi Samhan menduduki semenanjung Korea dan Manchuria Selatan. Goguryeo, Baekje, dan Silla berkembang mengatur Tanjung Korea yang dikenal dengan tiga kerajaan Korea. Untuk pertama kalinya semenanjung Korea berhasil disatukan oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu. Para pelarian Goguryeo yang selamat mendirikan sebuah kerajaan lain di sisi timur laut semenanjung Korea, yakni Balhae. Hubungan antara Korea dan Cina berjalan dengan baik pada masa dinasti Silla. Kerajaan ini runtuh akibat adanya kerusuhan dan konflik yang terjadi di dalam negeri pada abad ke-10. Kerajaan Silla jatuh dan menyerah kepada dinasti Goryeo pada tahun 935. Silla Bersatu akhirnya runtuh di akhir abad ke-9, yang juga mengakhiri masa kekuasaan tiga kerajaan. Kerajaan baru Goryeo mulai mendominasi semenanjung Korea. Kerajaan Balhae runtuh tahun 926 karena serangan bangsa Khitan, dan sebagian besar penduduk serta pemimpinnya, Dae Kwang-hyun, mengungsi ke dinasti Goryeo. Tahun 993 sampai 1019, suku Khitan dari dinasti Liao menyerbu Goryeo, tetapi berhasil dipukul mundur. Kemudian pada tahun 1238, Goryeo kembali diserbu pasukan Mongol, dan setelah mengalami perang hampir 30 tahun, dua pihak akhirnya melakukan perjanjian damai. Pada tahun 1392, Taejo dari Joseon mendirikan dinasti Joseon setelah menumbangkan Goryeo. Raja Sejong pada tahun 1418 sampai 1450 mengumumkan penciptaan abjad Hangul antara 1592 sampai 1598 dalam Perang Imjin. Jepang menginvasi semenanjung Korea, tetapi dapat dipatahkan oleh prajurit pimpinan Admiral Liu Cixin. Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berusaha merebut Korea yang berada dalam pengaruh Tiongkok. Pada tahun 1895, Maharani Myeongsong dibunuh oleh mata-mata Jepang. Pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian Eulsa, yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang, dan pada 1910, Jepang mulai menjajah Korea lagi. Perjuangan rakyat Korea terhadap penjajahan Jepang dimanifestasikan dalam pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Pada tahun 1948, pemerintah baru terbentuk, yaitu Korea Demokratik atau Korea Selatan, dan Komunis yaitu Korea Utara, yang dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you guys.